selamat menikmati tahun yang baru. Hari ini kita akan melakukan ibadah KNM pada tanggal 23 Januari 2022. Ibadah ini merupakan ibadah perdana di awal tahun. Untuk mengawali ibadah hari ini, aku akan membacakan pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah KNM kita saat ini masih online. Dan tahun ini, kabar baiknya ibadah KNM kita akan mulai secara onsite. Tunggu kabar dari sosial media dan kabar selanjutnya ya teman-teman. Selanjutnya pengumuman yang kedua, untuk teman-teman yang rindu untuk melayani, bisa langsung chat ke Bagas, Mas Danes, Mbak Anya, Mas Damar, dan saya Maria. Lalu pengumuman yang ketiga, bulan Januari ini ada teman-teman kita yang ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk teman-teman yang akan aku sebutkan di bulan Januari 2022. Tanggal 1 ada Wido dan Kevin, tanggal 2 ada Jenny dan Fitri, tanggal 6 ada Rara, tanggal 7 Valen, tanggal 9 Abi, tanggal 10 Putri, tanggal 12 Kinski, tanggal 13 Mbak Trias dan Mbak Miranti, tanggal 14 ada Yoga, Ratih dan Erik, lalu tanggal 15 Kak Daniel, Aji dan Aryo, lalu tanggal 17 ada Laras dan Lukas, tanggal 20 ada Seista dan Mas Yohanes, lalu tanggal 21 ada Hendy, tanggal 23 ada Peter, tanggal 25 ada Andaru dan Widya, tanggal 27 ada Riko, dan tanggal 28 ada Doni, dan tanggal 31 ada Kristi. Selamat ulang tahun untuk teman-teman yang ulang tahun di bulan Januari. Selanjutnya saya persilakan untuk Pak Agus untuk memberikan votum dan salam. Sobat-sobat muda yang dikasih Tuhan, marilah kebaktian nuansa muda ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Terima kasih Pak Agus atas votum dan salamnya. Teman-teman, di awal tahun ini pastinya kita harus lebih semangat untuk menjalankan hari-hari di tahun yang baru ini. Cinta Tuhan pada kita sangat besar dan selalu ada menyertai kita setiap hari. Pada saat kita dalam kondisi seberat apapun, Tuhan akan selalu ada dengan cintanya, menolong karena Dia selalu beserta kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Pak Agus, mari kita angkat pujian walau 1000 rebah. Mari kita ulangi lagu ini dari awal. Tiada pernah diragukan.
Mari kita buka berita anugerah dan petunjuk itu baru kita hari ini. Berita anugerah diambil dari Yohanes 15 ayat 12 yang akan saya bacakan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Lalu petunjuk itu baru kita diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Sobat-sobat muda yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan pada saat ini, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Puji syukur kami nyatakan di hadapan hadirat-Mu ya Allah, atas setiap perlindungan, kasih, dan berkat yang selalu kami terima dalam hidup kami. Saat ini kembali kami dapat berjumpa bersama dalam ibadah kami. Walaupun masih kami lakukan secara virtual, namun kami yakin Roh-Mu yang kudus menaungi ibadah ini. Biarlah dalam ibadah ini kami tetap dikuatkan melalui firman-Mu yang akan kami terima pada saat ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami ingin selalu mendengar firman-Mu dan bertumbuh dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Sobat-sobat muda yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kita terima melalui pembacaan Injil Lukas 4 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Saudara-saudara tentu saja boleh menyimak melalui Alkitab secara digital ataupun dalam bentuk buku. Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian sobat-sobat muda yang dikasih Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Sobat-sobat muda, tema kita adalah Remembering God Love. Selama ini, sobat-sobat muda, sebenarnya Tuhan macam apakah yang ada di pikiran kita ketika kita beribadah kepadanya? Apakah betul kita menghayati Tuhan sebagai sosok yang penuh kasih? Ataukah sebaliknya, sobat-sobat muda, kita menghayati Tuhan sebagai sosok yang menakutkan, mengerikan? Memang ada, Pak Pendeta, orang percaya yang menghayati Tuhan sebagai sosok yang menakutkan. Ada sobat-sobat muda, ya.
Ada research yang dilakukan ya oleh para profesor ya di Universitas Baylor di Texas ya, mengadakan survei dan riset, dan itu sudah dibukukan sobat-sobat muda ya dalam buku yang menarik ya, berjudul America's for God ya. What we say about God and what that says about us. Jadi para profesor dari Universitas Baylor ini membuat survei, membuat research itu untuk mencari tahu bagaimana orang-orang punya pandangan ya tentang Tuhan. Dan hasilnya luar biasa, mencengangkan saudara, karena dari hasil survei itu diketahui jadi ada sekian persen ya, tepatnya 32% yang menghayati, melihat Tuhan sebagai sosok yang otoriter dan menakutkan. Tuhan ditakuti karena menurut orang-orang ini, kalau Tuhan marah, ya pasti menghukum. Bahkan bencana alam, ya, mungkin juga termasuk COVID-19 ya, walaupun pada waktu survei ini dibuat belum terjadi COVID ya, akan dianggap sebagai hukuman Tuhan bagi manusia, karena mereka melihat Allah Tuhan sebagai sosok yang otoriter, yang bisa melakukan apa saja termasuk memberikan hukuman bagi manusia, dan ini membuat rasa takut bagi manusia ketika mereka berrelasi dengan Tuhan. Dan ini melebihi rupanya jumlah orang yang melihat Tuhan dengan wajah kasih, melihat Tuhan dengan wajah cinta. Dari survei itu ditemukan sekitar 23% ya responden yang mempercayai Tuhan penuh kasih, dibandingkan dengan 32% yang melihat Tuhan sebagai sosok yang menakutkan. Jadi rupanya ada ya, sobat-sobat ya, rupanya ada memang orang-orang yang ketika beriman kepada Tuhan tidak beriman dengan sebuah rasa kasih atau melihat Tuhan sebagai perwujudan kasih ya, tetapi justru sebagai perwujudan sosok yang menakutkan. Nah, ini menjadi hal yang penting ya, sobat-sobat muda, karena ketika kita mengimani Tuhan yang kita imani dengan rasa takut, cara pandang semacam ini mau tidak mau akan berpengaruh terhadap sistem saraf kita. Ada jaringan saraf tertentu yang terpengaruh, terutama pada sistem limbik otak yang mengatur misalnya tentang ketakutan atau kemarahan manusia. Itu akan lebih mudah diaktifkan, sehingga ketika orang menghadap Tuhan dengan rasa takut, maka ya jaringan ini akan lebih teraktivasi gitu ya, dibandingkan ketika mereka melihat Tuhan dengan sosok Tuhan yang penuh cinta kasih, mengaktifkan jaringan saraf yang berbeda, yakni interior cingulata ya, yang menjadi bagian yang penting dalam menumbuhkan rasa kasih, welas asih bagi sesama. Apa yang kita baca di dalam Injil Lukas ini, sobat-sobat muda, menunjukkan bagaimana wajah Allah. Apakah wajah Allah yang diwartakan, dikenal,
dalam Kristus adalah wajah Allah yang penuh dengan wajah kemarahan dan bahkan wajah yang setiap saat akan memberikan penghukuman bagi manusia. Jadi dalam bacaan Alkitab kita, saudara-saudara ya, kita baca tadi di dalam kitab suci, pada suatu hari Sabat Yesus masuk ke sebuah sinagoge ya, sinagoge di Nazaret. Pada waktu itu orang Yahudi beribadah di sinagoge ya, ya semacam tempat-tempat ibadah gitu ya, yang ada pada waktu itu. Kalau Bait Allah Yerusalem itu pusatnya ya, saudara-saudara. Nah, Yesus di sinagoge Nazaret, kemudian seperti kebiasaan orang pada masa itu, ia mendapat kesempatan untuk membacakan bagian kitab suci. Dan biasanya sobat-sobat muda ada dua bagian kitab suci yang dibaca. Yang pertama diambil dari kitab Taurat ya, dan kemudian yang berikutnya diambil dari kitab nabi-nabi. Nah, setiap orang dewasa sebenarnya biasanya bisa menawarkan diri gitu ya, untuk membaca bagian mana dulu, Taurat atau kitab nabi-nabi. Nah, tetapi kali ini rupanya Yesus mendapatkan kesempatan untuk membaca dari kitab Yesaya. Ya, Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Di situ kita melihat bagaimana ya kutipan dari kitab Yesaya itu menjadi penting karena Yesus membaca, "Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Jadi apa yang dibacakan oleh Yesus ini menjadi penting karena begitu dia selesai, ya, begitu Yesus selesai membaca bagian kitab Nabi Yesaya ini, Yesus mengatakan pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi Yesus menyatakan bahwa karya Allah ya, yang senantiasa mewujudkan kasih-Nya ya. Tadi kita baca bagaimana kutipan dari kitab Nabi Yesaya itu ya, menunjukkan cinta kasih Allah bagi umatnya, pembebasan bagi orang-orang yang menderita, tertindas, kabar baik ya, bagi orang-orang yang miskin, orang-orang tawanan dan seterusnya, menunjukkan bagaimana wujud cinta kasih Sang Mesias yang menghadirkan kasih Allah Bapa di dalam kehidupan manusia. Dan yang penting juga adalah bahwa Yesus menegaskan bahwa nubuat itu telah digenapi di dalam dirinya. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ialah Mesias yang dinantikan itu. Ialah Mesias yang hadir untuk mewujudkan kasih Allah dalam kehidupan ini. Saat itu barangkali orang-orang di sinagoge itu belum sepenuhnya bisa melihat bagaimana kasih Allah terwujud di dalam Yesus. Tapi pada akhirnya mereka akan tahu bahwa dalam kehidupan, dalam kematian, bahkan kemudian kebangkitan kenaikannya ke surga, Yesus mengingatkan wajah Allah Bapa yang penuh kasih. Dan Yesus sendiri adalah Mesias yang mewujudkan kasih Bapa itu di dalam kehidupan. Sobat-sobat muda yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Anda, kita semua, untuk remembering,
God love. Untuk selalu mengingat dan memegang dan meyakini bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang begitu mengasihi dunia ini sehingga sobat-sobat muda, Sang Bapa hadir dalam Sang Putra untuk menyelamatkan manusia. Ketika kita datang pada Allah, kita datang dengan melihat wajah Allah yang penuh kasih ini. Bukan melihat Allah dengan wajah yang penuh ketakutan. Saya ingat betul pada waktu SMP ya, bukan hanya saya ya, saya dan teman-teman saya gitu ya. Kalau masuk sekolah gitu ya, sobat-sobat muda gitu ya. Kalau sudah lihat guru BP kami gitu ya, yang selalu berkeliling gitu ya, dari kelas ke kelas, kami sangat takut gitu. Kami sangat takut karena sering beliau itu menemukan ya kesalahan yang kami mungkin nggak sadari gitu ya. Misalnya kami nggak sadar baju seragam kami ya tidak masuk ya, kami masukkan ya, keluar ya bajunya ya. Atau mungkin ada yang tidak pakai ikat pinggang gitu ya. Itu ditegur dan bahkan dalam banyak hal dimarahi oleh guru BP kami gitu ya. Jadi kami takut. Nah, menghadap Tuhan, berelasi dengan Tuhan, sobat-sobat muda, jangan gitu ya seperti ini gitu ya. Jangan kita menghadap Tuhan dengan penuh ketakutan, tetapi justru dengan keyakinan ya Tuhan itu kasih. Ya tadi sudah menunjukkan bahwa ternyata banyak gitu ya orang yang memandang Tuhan dengan ketakutan ya. Paling tidak menurut survei yang tadi saya sebutkan 32% ya responden itu melihat Tuhan, memandang Yesus bukan dengan kasih ya, wajah Yesus, wajah Bapa yang penuh kasih, tetapi ketakutan. Nah, ini menjadi sangat berdampak dalam kehidupan kita. Mengalami Allah yang penuh kasih, sobat-sobat muda, akan memiliki dampak yang berbeda ketika kita mengalami Allah yang menakutkan. Ketika kita mengalami Allah yang gemar menghukum, ya, saya menduga atau bahkan saya yakin sobat-sobat muda, kaum militan agama yang tidak toleran ya, yang biasa melakukan kekerasan atas nama agama gitu ya. Mereka pasti melihat Allah sebagai sosok yang otoriter, pemarah, penghukum. Mereka menyembah pada Allah karena takut, bukan karena mereka menyembah pada Allah karena melihat Allah yang penuh kasih dan menghayati cinta kasih Allah ini. Bahkan menurut penelitian para pakar neuroteologi sains tentang otak, tetapi juga teologi tentang otak gitu ya. Gambaran yang kita miliki tentang Allah akan berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Akan berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Jadi lebih sehat secara iman, lebih sehat secara psikis ketika kita tetap mengingat ya, ketika kita tetap memegang, ketika kita tetap meyakini bahwa Allah itu kasih. Remembering God love. Allah itu kasih. Ini menjadi kekuatan bagi kita juga untuk melihat sesama dengan wajah kasih. Kalau kita melihat Allah gemar menghukum, kita juga akan lebih mudah melihat orang lain gampang dihukum oleh Allah. Misalnya kalau ada bencana terjadi, banyak orang begitu mudahnya melihat bahwa bencana itu terjadi karena hukuman Allah atas dosa-dosa mereka. Kalau kita melihat, meyakini Allah sebagai Allah pengasih, kita akan mengatakan dengan berbeda.
orang-orang itu mengalami bencana, saya yakin Allah akan menolong. Allah tetap mengasihi mereka dalam upaya mereka mengatasi bencana. Mari sobat-sobat muda, kita menghayati iman kita bukan dengan menghayati Allah sebagai sosok yang menakutkan, tetapi sebagai sosok yang tetap kekal abadi kasihnya. Remembering God love. Kita mengingat kasih Tuhan itu. Kasih yang hadir dalam Kristus. Kasih yang mewartakan kabar sukacita dan keselamatan itu diperuntukkan bagi kita semua. Karena kasih-Nya yang besar bagi dunia ini. Jangan ragu untuk tetap mempercayai, mengingat, meyakini Allah yang penuh kasih. Allah yang kasih setianya tak berkesudahan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Sobat-sobat muda yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Allah. Pada saat ini kami diingatkan untuk mengingat kasih-Mu. Bahwa Engkau Allah yang penuh kasih. Dalam kondisi apapun Engkau mengasihi kami. Biarlah kami tetap dapat berpegang teguh bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Dan itu menjadi kekuatan bagi kami untuk justru kami dapat mewartakan kasih-Mu bagi sesama kami. Sertai kami semua ya Allah. Di dalam kehidupan ini, kami sebagai anak-anak-Mu tetap ingin hidup di dalam setiap kasih-Mu dan berbagi kasih setia-Mu di dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami ini. Amin. Terima kasih atas firman-Nya Pak Agus. Dari firman hari ini dengan tema Remember God's Love dapat diambil bahwa pada awal tahun ini kita diingatkan kembali bahwa Allah yang memberikan kita hidup sampai hari ini dan mampu memberikan pertolongan kepada kita melalui Yesus untuk memulihkan kita dari segala keadaan. Allah yang sangat mengasihi kita rela untuk mengorbankan anaknya yang tunggal sehingga dapat menebus segala dosa dan memulihkan kita. Melalui pengalaman hidup kita sehari-hari, kita diajak untuk berani bersaksi atas namanya. Yesus yang telah mengampuni dan memulihkan kita karena pengurapan Allah untuk memberikan kabar baik di tempat kita berada sehingga orang lain dapat merasakan kasih Allah di dalam dirinya. Dia mengutus kita untuk membawakan kabar baik tentang kerajaan Allah dengan bersikap ramah dan santun dalam perjumpaan dengan orang lain, memberikan bantuan kepada sesama, mendengarkan keluh kesah sesama, serta memberikan pertolongan kemanusiaan dari hak yang kecil sampai yang besar. Untuk merefleksikan firman Tuhan hari ini dan sambil memberikan persembahan melalui barcode yang sudah disediakan, mari kita menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut.
selanjutnya adalah doa dan pengakuan iman rasuli kepada petugas, dipersilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kau telah pimpin ibadah KNM ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas firman yang setelah Engkau berikan melalui Pendeta Agus ya Tuhan. Tuhan kiranya pimpin agar kami dapat selalu menjadi pribadi yang lebih baik tiap harinya. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang boleh terkumpul. Tuhan kiranya berikan kami hikmat dalam pengelolaannya agar kami dapat menggunakannya dengan bijaksana untuk kemuliaan-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini ya Tuhan. Tuhan kiranya berkati semua pasien yang sedang berjuang agar kiranya segera dipulihkan dan dapat berkumpul kembali dengan keluarganya ya Tuhan. Kami memohon perlindungan-Mu ya Tuhan di tengah kami melakukan segala aktivitas kami di tengah pandemi ini. Kiranya Engkau pimpin dan sertai kami selalu. Engkau tuntun tiap langkah kami, Engkau jagai kami selalu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala upaya untuk memutus rantai penyebaran ini ya Tuhan. Kiranya dapat berjalan dengan baik, kiranya Engkau yang pimpin selalu dalam tiap mengambil keputusan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman yang berduka karena kehilangan orang yang dikasihinya. Tuhan kiranya beri penghiburan dan kekuatan selalu ya Tuhan. Kiranya Tuhan pegang tangannya selalu, kiranya Tuhan tuntun dalam setiap langkahnya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat KPR yang bergumul dalam kehidupan keluarganya. Kiranya Engkau jamah keluarganya ya Tuhan untuk dapat hidup sebagai keluarga yang bahagia, yang dapat berkembang satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit agar dapat dipulihkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang undur iman. Kiranya Engkau jamah mereka lagi ya Tuhan agar dapat kembali bersama-Mu lagi. Kiranya Engkau ketuk pintu hatinya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembelajaran tatap muka di sekolah maupun kuliah agar kiranya Engkau selalu beri perlindungan, Engkau selalu jagai teman-teman kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi kami yang bergumul dalam pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang kiranya mampukan untuk kami dapat menemukan pekerjaan yang Engkau hendaki ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang bergumul dalam mencari pasangan hidup. Tuhan kiranya berkati, kiranya Engkau pertemukan kami dengan seorang yang telah Engkau siapkan untuk hidup kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan Januari ini. Tuhan kiranya pimpin dan selalu kehidupan mereka di usia yang bertambah 1 tahun ini. Tuhan kiranya berikan hikmat selalu untuk dapat menjadi garam dan terang. Kami juga berdoa untuk KPR dan Eklesia, kiranya Engkau berkati ya Tuhan segala program yang telah direncanakan di tahun ini agar kiranya dapat berjalan dengan baik dan dapat melayani pemuda dan remaja di GKJ Nehemia maupun di sekitar kami. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan gereja, PSP 2, komisi, dan badan lainnya. Kami berdoa untuk teman-teman, untuk pelayan-pelayan yang bekerja demi terlaksananya ibadah online dan tatap muka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau berkati, Engkau beri kesejahteraan dan kedamaian dalam tiap aspek kehidupannya ya Tuhan. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan pemuda dan pemudi, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan dalam persaudaraan iman dengan umat Tuhan di segala abad. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kami persilakan untuk duduk kembali. Sobat-sobat muda yang dikasih Tuhan, kita akhiri ibadah kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Terima kasih Pak Agus. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Semoga ibadah KNM awal tahun ini memberikan spirit baru untuk teman-teman dalam menjalankan hari-hari ke depannya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dah.